kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa please klik subscribe. Karena jika kalian klik subscribe itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like, thank you ya beb. Nah, setiap hari jangan lupa menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, makan makanan yang bergizi, terutama makan sayur. Nah, kali ini saya mau share mengenai hubungan pernikahan ya beb ya. Jadi saya akan share 5 hal ini diam-diam menghancurkan sebuah pernikahan. Nah, kalian perlu simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi gini ya beb ya, dalam suatu pernikahan, jadi kita married nih, terus setelah kita menikah ya udah, yang jalani tugas suami ya kita jalani, yang istri juga harus menjalani tugasnya sebagai istri gitu kan ya. Nah, tetapi dalam suatu pernikahan, kalau kita tidak ada kerjasama, kalau kita tidak kompak, pernikahan kita lambat laun akan hancur ya beb ya. Karena itu banyak yang terjadi di zaman sekarang itu beb. Jadi maka dari itu kita harus menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, apakah itu? Nah, yang pertama itu adalah interaksi diam-diam. Biasanya kalau interaksi diam-diam ini itu seperti melakukan aktivitas di media sosial. Nah, jadi gini beb, jika kita terlalu aktif di media sosial, itu juga sangat berbahaya ya beb. Kenapa? Bisa aja terjadi perselingkuhan. Udah betul nggak ya kalimatnya? Perselingkuhan. Oh iya, udah betul. Nah, jadi itu bisa terjadi beb. Kenapa saya bilang bisa terjadi? Zaman sekarang itu beb, kalian bisa mikirkan, zaman sekarang itu canggih banget. Kita nih ya, kita di rumah 24 jam. Nah, badan kita aja nih yang di rumah 24 jam, tetapi jari-jari kita ini beb udah sampai kemana-mana gitu kan. Udah sampai di Kalimantan, udah sampai di Jawa, di Jayapura, udah di Bali, di mana aja gitu. Malah bisa sampai ke luar negeri ya, berkat ketikan jari kita. Yang kita nggak kenal seseorang, dari aktif media sosial kita bisa kenal dengan orang yang kita udah lama, udah bertahun-tahun nggak jumpa mantan gitu. Waktu di sekolah Cici kita ceritain mantan dia beb ya. Nah, kalian pasti itu ya punya mantan, baik di SMP, di SMA, kuliah. Mantannya nggak cukup 3 beb, mungkin banyak ya beb ya mantannya. Tetapi karena nggak jodoh malah nikahnya dengan yang sekarang mungkin ya beb ya. Nah, dari sekian puluh tahun, sekian belasan tahun nggak jumpa mantan, taunya jumpanya di media sosial ya beb ya. Lucu ya. Terus dari media sosial itu inbox cerita-cerita setiap hari intens gitu, terus lari ke WA, di WA juga intens gitu komunikasi, nanya kabar, hai lagi apain segala macam ya. Jadi kalau udah seperti itu rutinitasnya, itu akan terjadi sangat dekat jadinya beb. Kenapa saya bilang sangat dekat? Ya itu tadi, setiap hari jadi komunikasi. Nah, jadi kalau kalian tidak bisa menjaga diri, menjaga hati kalian apalagi, nah itu akan terjadi perselingkuhan. Jadi kalau bisa ya beb, kalian mungkin di antara kita, kalian ada yang seperti ini, istilahnya kan udah punya pasangan tuh, terus komunikasi kalian intens, bagus banget dengan mantan kalian sering jumpa di luar, minta izinnya ke istri, katanya main ke rumah temen atau ada perlu, nggak taunya keluar sama mantan, janjian sama mantan gitu kan ya. Nah, jika ada yang terjadi seperti ini, stop ya beb, jangan mulai main api. Memang
kalian beranggapan biasa aja kok, cuman jumpa aja kok, sekedar makan atau apa aja, kalian nggak bisa bilang biasa aja, Beb. Yang biasa itu maka lama-lama akan jadi luar biasa. Nah, ujung-ujungnya akan binasa rumah tangga kalian, Beb. Nah, jadi kalau udah seperti itu mending di stop ya, Beb ya. Ingat anak-anak ya, tetap sadar dan tetap waras. Nah, hal yang kedua adalah jarang ngobrol malam. Jadi kalian itu setiap malam itu jarang ngobrol dengan pasangan, atau mungkin aktivitas enak-enak atau hubungan quick jarang juga kalian lakukan ya, Beb. Nah, yang sebenarnya itu, Beb, namanya suami istri, komunikasi itu number one ya, Beb ya. Kenapa saya bilang number one? Karena itu dari segala-galanya dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai kalian dengan pasangan itu miskomunikasi. Karena dari kesalahan miskomunikasi, rumah tangga bisa hancur ya, Beb. Bisa terjadi kesalahpahaman. Makanya sesibuk apapun suami atau sesibuk apapun istri, kalian harus komunikasi setiap hari. Kalaupun misalnya di saat siang kalian nggak sempat karena sibuk aktivitas masing-masing, usahakan di saat jam tidur malam. Kalau tidur kan berdua tuh ya di tempat tidur. Nah, jadi usahakan kalian ngobrol di atas tempat tidur. Yang ngobrolnya apa aja, pokoknya apa aja deh diobrolin, dari anak-anak, dari apa aktivitas, dari keadaan rumah gitu kan ya. Mungkin lari ke keadaan keluarga suami, keluarga istri gitu kan ya. Nah, jadi hal yang selanjutnya adalah lebih banyak memegang HP. Ayo, siapa sini yang setiap harinya lebih banyak memegang HP ketimbang memegang bininya? Nah, jadi banyak yang terjadi, Beb. Sekarang ini para suami di saat dia udah duduk berdua dengan istrinya, pokoknya dia udah bersama dengan istrinya ya, para suami itu malah banyak sibuk dengan HP-nya, bukan malah sibuk cerita ke bininya, bukan malah coba komunikasi dengan bininya, atau bergurau dengan bininya, atau bercanda dengan bininya, atau menggelitik-gelitik bininya gitu kan ya. Kan seru ya, Beb ya, kalau berdua dengan pasangan tuh bergurau, bercanda gitu kan ya, cerita yang lucu-lucu gitu sambil diuil-uil gitu bininya kan ya, rambutnya digini-giniin gitu kan, pipinya digini-giniin gitu kan, atau yang lainnya gitu diapain gitu kan ya sama suami. Pasti seneng kan kalau udah laki bini tuh duduk kayak gitu kan, Beb. Pasti happy tuh bininya tuh, Beb. Jadi banyak yang terjadi yang seperti sekarang itu ya gitu, Beb. Udah duduk berdua dengan bininya, malah suaminya banyak pegang HP, fokus ke HP aja, bininya malah dianggurin gitu aja, Beb. Nah, kalian jangan merajuk, jangan marah ya kalau saya ngomong, karena saya ini ngomongnya apa adanya aja ya, mewakili hati seorang wanita gitu. Nah, jadi selanjutnya, Beb, hal yang selanjutnya itu adalah jarang ngegombal. Pasti deh di antara kalian para suami gak pernah gombalin istrinya kan, aku ya ada yang senyum-senyum. Jadi frekuensi keromantisan ini berkurang, malahan gak ada sama sekali gitu ya, Beb ya. Makin bertambah usia pernikahan, dari awal dia itu ada romantisnya dari pacaran, apalagi kalau pacaran itu kan romantis banget kan ya, karena dia baru ingin ngedapetin pasangannya. Nanti pengantin baru masih ada lah romantisnya kan, sikit-sikit gitu kan. Nanti bertambah usia pernikahan, romantisnya makin hilang, makin gak ada gitu kan. Padahal ya, Beb, saya kasih tahu sama kalian, merawat sebuah pernikahan, sebuah cinta dan sayang itu
sangat perlu di pernikahan loh. Nah, yang selanjutnya adalah tidak jujur dalam hal keuangan. Nah, ini bahaya banget. Jadi diam-diam menggunakan uang di luar kebutuhan keluarga. Jadi saling jujur mengenai keuangan juga penting ya Beb ya, agar tidak ada terjadi kesalahpahaman dan juga bisa kerjasama untuk mencapai tujuan. Nah ini ya Beb, banyak juga yang terjadi gara-gara mengenai keuangan gak jujur, rumah tangga hancur. Nah hal yang selanjutnya adalah tidak bisa bekerja sama dalam urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga dan anak-anak dikerjakan semuanya oleh istri. Padahal idealnya suami dan istri saling kerjasama dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Jadi demi kelanggengan sebuah pernikahan, mari kita kurangi hal-hal yang seperti saya share tadi ya Beb. Jadi kalau kamu itu paling yang sangat terganggu itu di nomor yang berapa ya Beb. Nah semoga kalian paham ya Beb ya, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Nah jangan lupa please klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like.